Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim, NPM 195030078. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait problem pengajaran bahasa Indonesia di sekolah. Seperti yang kita ketahui atau kita juga merasakan ketika menempuh pendidikan di sekolah dasar maupun sekolah menengah, bahwa guru di sini berpusat sebagai peran utama dalam pembelajaran, di mana banyak guru yang menggunakan metode ceramah, yakni metode guru sebagai pusat pembelajaran dan siswa hanya cukup mendengarkan serta menunggu suapan dari guru. Lalu, seperti apa solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut? Yaitu guru hendaknya memberikan latihan langsung, baik setelah memberikan materi ataupun saat memberikan materi kemudian dikaitkan dengan latihan-latihan atau memberikan contoh kepada siswa. Itu akan membantu siswa lebih mudah untuk mengingat pelajaran serta menjadi bahan evaluasi untuk guru apakah pembelajaran yang telah disampaikannya itu dapat diserap oleh siswa ataupun tidak. Permasalahan yang kedua, bahwa 1 jam pelajaran yang sudah ditetapkan oleh instansi sekolah tersebut itu tidak sesuai dengan materi yang disampaikan oleh guru. Terkadang dalam 1 jam pelajaran, guru terlalu banyak memaparkan materi, terutama dalam pembelajaran bahasa Indonesia seperti mendongeng. Guru hanya menghabiskan teori-teori dongeng saja tanpa memerhatikan aspek-aspek dan latihan-latihan yang harus dicapai oleh siswa agar siswa dapat mengerti serta dapat menerapkan materi dongeng tersebut. Lalu seperti apa solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut? Itu guru harus bisa memanajemen waktu dan membagi-bagi waktu antara materi yang akan disampaikan dengan jam yang sudah ditentukan oleh instansi. Guru bisa meringkas materi, kemudian guru juga bisa mengulas saja tentang materi tersebut dan bisa memberikan pelajaran-pelajaran yang memang cukup dikatakan urgensi atau penting. Problem selanjutnya yaitu hafalan. Banyak guru-guru terutama dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang mengutamakan teknik hafalan tanpa memberikan teknik meningkatkan kreativitas siswa dalam berbahasa. Memang siswa bahasa Indonesia perlu mengetahui apa itu fonem, morfem maupun hal-hal lainnya. Namun tujuan akhir pembelajaran bahasa Indonesia itu tidak menuntut untuk mengetahui kata ini mempunyai berapa fonem atau kata ini mempunyai berapa morfem. Hal itu bisa dikatakan sebagai pemberatan kepada siswa karena terlalu banyak hafalan, sehingga akan menghambat ke materi-materi selanjutnya jika siswa tersebut belum mengetahui hafalan sebelumnya. Lalu bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut? Yaitu guru bisa memasukkan pengertian kepada siswa terkait kata misalnya menyintai, mengkait, dan menerapkan itu adalah kata yang salah. Dari kasus-kasus tersebut, kemudian guru memberikan pengertian tentang alomorfme, mem, meng, men, menge, dan sebagainya, bahwa kata-kata tersebut seharusnya mencintai, mengait, dan menerapkan. Nah, hal itu bisa menjadi solusi bagi guru agar materi utama berbahasa itu tersampaikan dengan baik, yaitu dengan mengaitkan pembelajaran yang sudah tercantum dalam RPP dengan materi utama dalam berbahasa. Misalnya, dalam materi dongeng terdapat kata-kata yang memang harus dibahas atau menyinggung tentang fonem dan morfem. Maka guru bisa menyelingkan pembelajaran fonem dan morfem itu di dalam pembelajaran dongeng. Problem selanjutnya yaitu tujuan atau target akhir dari seorang guru. Biasanya target ini diterapkan dalam ujian nasional. Ujian nasional ini seringkali memberikan soal-soal yang teoritis dan hafalan. Tentunya yang saya rasakan ketika menjadi seorang siswa, hal-hal teoritis atau soal yang banyak menggunakan hafalan, terutama bahasa Indonesia itu identik dengan banyaknya teks, sehingga kita mempunyai waktu yang sangat singkat untuk mengerjakan soal, itu menjadi hal yang membosankan.
Problem selanjutnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia yaitu terkait pola pikir siswa terhadap pembelajaran bahasa Indonesia yang terlalu banyak teks sehingga memberikan kebosanan terlebih dahulu bagi beberapa siswa yang kurang menyukai pembelajaran berbasis teks. Lalu, bagaimana untuk mengatasi problematika tersebut? Yaitu, guru bisa menyederhanakan pembelajaran bahasa Indonesia yang banyak menggunakan teks. Misalnya, dalam materi teks berita. Agar siswa tidak bosan dalam membaca berbagai teks berita, guru bisa memilih satu teks berita yang cukup sederhana dan sesuai dengan materi yang disampaikan dalam materi teks berita. Cara lainnya yaitu guru bisa memberikan tayangan visual tentang berita. Dalam tayangan visual tersebut, kemudian guru menunjukkan unsur-unsur atau kata-kata yang terdapat dalam materi teks berita. Kemudian, problematika dalam pengajaran bahasa Indonesia selanjutnya yaitu guru yang masih menggunakan interferensi bahasa, di mana dalam pengajarannya guru masih mengaitkan atau mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah maupun bahasa asing. Seperti guru masih banyak menggunakan bahasa ngedownload daripada mengunduh. Kemudian hal-hal lain terkait pencampuran bahasa Indonesia dengan bahasa-bahasa lain sehingga dapat mengurangi esensi keterampilan berbahasa yang nantinya akan didapatkan oleh siswa dalam pembelajaran bahasa. Lalu, bagaimana solusi untuk mengatasi problematika tersebut? Yaitu guru bisa dengan mempelajari kamus, bertanya kepada ahli, maupun menguasai dan belajar tentang berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal itu bermanfaat bagi guru itu sendiri dalam menuturkan bahasa Indonesia dalam pembelajaran bahasa Indonesia, serta dapat memberikan contoh kepada siswa bagaimana cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Andika Hermalinta, NPM 1950374. Di sini saya akan mempresentasikan bagian B, yaitu penalaran dalam berbahasa. Penalaran menentukan kalimat yang kita tuturkan itu adalah kalimat yang logis atau tidak. Penalaran berasal dari kata nalar. Dikatakan dalam Kamus Bahasa Indonesia bahwa nalar artinya aktivitas yang memungkinkan seseorang berpikir logis. Ada beberapa contoh dalam tuturan bahasa sehari-hari. Yang pertama itu adalah hadirin yang kami hormati, kita tiba sekarang pada acara berikut yaitu sambutan Bapak Bupati. Waktu dan tempat kami persilakan. Kalimat ketiga pembawa acara itu, waktu dan tempat kami persilakan. Kalau diteliti benar, jelas kalimat ini tidak logis. Apa yang dipersilakan oleh pembawa acara itu tadi? Waktu dan tempat, bukan. Dapatkah waktu dan tempat dipersilakan? Dapatkah waktu dan tempat itu berjalan menuju mimbar? Bukankah yang dipersilakan Bapak Bupati yang beroleh giliran untuk mengadakan sambutan? Mengapa bukan Bapak Bupati yang dipersilakan, melainkan waktu dan tempat? Nah, yang kedua itu ada Indonesia adalah salah satu negara penghasil minyak. Karena itu Indonesia menjadi anggota OPEC. Bahasa yang dikutip dari tulisan seorang mahasiswa. Dalam bagian tulisannya mahasiswa itu menuliskan, nalarnya tentu saja salah. Tidak setiap negara penghasil minyak menjadi anggota OPEC. OPEC adalah sebuah organisasi dan yang ingin menjadi anggotanya haruslah mengajukan permintaan. Kalau diterima, barulah negara itu menjadi anggotanya. Di dunia ini banyak negara penghasil minyak yang bukan anggota OPEC. Keanggotaan OPEC tidak otomatis seperti yang dilukiskan oleh kalimat mahasiswa itu. Penggunaan kata karena itu pada awal kalimat. Kedua, membuat pernyataan mahasiswa itu salah.
Nah, dalam bahasa tutur non baku memang sering kita lihat penghilangan awalan ber pada kata kerja orang mengatakan. Contohnya itu mereka sedang beristirahat, yang harusnya kan mereka sedang beristirahat. Nah, yang kedua itu ada saya sudah janji kepadanya, yang harusnya kan saya sudah berjanji kepadanya. Dan yang ketiga itu kami jalan kaki 15 km. Nah, yang sebenarnya kan kami berjalan kaki 15 km. Ada faktor-faktor penyebab penghilang unsur bahasa itu oleh penutur dapat macam-macam, misalnya satu karena kemalasan si penutur, dua karena penutur tidak mempunyai struktur bahasa, dan yang ketiga meniru bahasa orang lain, dan yang keempat karena pengaruh struktur bahasa daerah. Nah, ini ada contoh bahasa daerah, misalkan Jawa bocah-bocah wis pada teka. Nah, Sundanya bocah-bocah parantos kumpul. Pengaruh bahasa daerah juga besar. Kata-kata yang dalam bahasa Indonesia berawalan dalam bahasa daerah tidak. Pemakaian bahasa menggunakan bentuk yang dipengaruhi oleh bahasa daerah itu. Hanya yang menguasai benar bahasa Indonesia yang dapat menghindarkan dirinya dari pengaruh bahasa daerahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aruni Husnayaini, NPM 1950364. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang problem pertumbuhan bahasa. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa ini menyebar ke seluruh Nusantara dan menerima pengaruh-pengaruh yang menjadikannya bahasa baru, tidak sama seperti bahasa Melayu asalnya. Begitupun bahasa Melayu yang digunakan di Malaysia. Malaysia dijajah oleh Inggris dan membawa pengaruh pada bahasa Malaysia. Begitupun di Indonesia, pengaruh bahasa Belanda begitu menonjol. Selain Belanda, terdapat beberapa bahasa lain seperti Sanskerta, Portugis, Tamil, Arab. Bahasa daerah pun memberikan pengaruh, terutama bahasa Jawa dan Sunda, karena jumlah populasinya yang besar. Sedangkan di Malaysia tidak ada pengaruh bahasa daerah. Beberapa perbandingan contoh katanya yaitu yang pertama, dari Indonesia kantor dari bahasa Belanda, sedangkan Malaysia pejabat dari bahasa Melayu. Yang kedua, dari Indonesia sopir yang berasal dari bahasa Belanda, sedangkan Malaysia driver yang berasal dari bahasa Inggris driver. Yang ketiga, dari Indonesia sepeda yang berasal dari bahasa Portugis, sedangkan Malaysia basikal yang berasal dari bahasa Inggris. Yang keempat, dari Indonesia sepeda motor yang berasal dari bahasa Belanda, sedangkan Malaysia motosikal yang berasal dari bahasa Inggris. Yang kelima, laboratorium dari bahasa Belanda, sedangkan Malaysia makpal dari bahasa Arab. Yang keenam, ada dari Indonesia televisi dari bahasa Belanda, sedangkan Malaysia television dari bahasa Inggris television. Yang ketujuh, dari Indonesia psikologi yang berasal dari bahasa Belanda, sedangkan Malaysia psikologi dari bahasa Inggris psychology. Indonesia menggunakan kata Belanda yang diindonesiakan, sedangkan Malaysia menggunakan bahasa Inggris dan Arab. Bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia pun terdapat beberapa kata yang sama, tetapi mempunyai makna yang berbeda. Contohnya seperti kata kereta dalam bahasa Malaysia itu artinya mobil, sedangkan dalam bahasa Indonesia artinya kereta api. Karena perbedaan pengaruh Inggris dan Belanda, terlihatnya perbedaan bentuk kata Indonesia televisi, Malaysia television. Perbedaan tersebut tidak menimbulkan kesulitan, karena bentuk dan bunyinya masih dekat. Seorang profesor bernama Hussein lebih menghendaki agar mengindonesiakan kata asing, bahasa Inggris, daripada penggunaan bahasa daerah. Dengan demikian, mereka pun dapat memahami bahasanya. Jika menggunakan kata dari bahasa daerah akan sulit dipahami oleh mereka. Tetapi dengan begitu akan semakin banyak bahasa asing dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, kita cari terlebih dahulu dari sumber bahasa Indonesia. Jika tidak ditemukan, cari dari bahasa daerah. Tetapi, jika dari kedua sumber tersebut tidak ditemukan istilah yang tepat,
barulah kita mengindonesiakannya. Banyak kata yang lahir dari masyarakat yang merupakan pemakai bahasa itu sendiri. Kata-kata yang berasal dari bahasa Belanda, mereka sesuaikan dengan daya tangkap pendengaran mereka. Karena itu lahirlah kata-kata yang kemudian menjadi terkenal atau populer. Sekian materi presentasi dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silmi Munifah, NPM 1950372. Di sini saya akan menjelaskan tentang problem bahasa dalam surat kabar. Pada bagian D ini yaitu menjelaskan tentang problem bahasa dalam surat kabar. Tulisan dalam surat kabar dibaca oleh berjuta-juta orang, kurang lebih sekitar 5 juta orang membaca surat kabar tertentu. Bahasa yang digunakan dalam surat kabar atau majalah yaitu menggunakan bahasa yang baik dan teratur. Contoh problem dalam surat kabar. Bahasa dalam koran yang rusak dapat mempengaruhi bahasa si pembaca yang kurang menguasai bahasa, karena ada kemungkinan dia meniru bahasa yang salah itu. Misalnya dalam judul berita atau kop berita yang sering menyesatkan si pembaca. Maksudnya, yang tertulis pada judul berita itu arti dan maksudnya lain daripada yang dimaksud oleh si penulis judul itu. Kop berita memang harus singkat, tetapi singkatnya itu jangan sampai mengganggu makna judul itu. Contohnya seperti judul Sekjen Partai Mati ditembak di Sri Lanka. Yang dimaksudkan oleh judul itu ialah bahwa seorang sekretaris jenderal suatu partai telah mati ditembak di Sri Lanka. Karena itu, penempatan kata mati di ujung baris itu tidak tepat. Kesalahan pertama ialah bahwa frasa mati ditembak merupakan satu kesatuan yang erat, sehingga pada judul sebaiknya tidak dipisahkan yang satu di atas dan yang lain di bawah. Judul itu singkat dan ditulis dengan jumlah kata yang minim. Jadi, seharusnya penulisan yang tepat itu seperti Sekjen Partai, di bawahnya, di baris bawahnya baru mati ditembak di Sri Lanka. Jadi, Sekjen Partai mati ditembak di Sri Lanka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfia Zarifa, NPM 1950373. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing. Yang pertama, pengaruh bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia. Pengaruh struktur bahasa daerah sering kita jumpai dalam bahasa Indonesia. Antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah telah terjadi kontak sosial dan budaya yang aktif. Jiwa bahasa Indonesia dan bahasa daerah bertemu dan keduanya mulai saling mempengaruhi. Dari segi diksi, kata-kata bahasa daerah telah banyak masuk ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata gampang, omong, melempem, seret, dan sebagainya. Semua itu telah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Dari segi sintaksis, terdapat pengaruh-pengaruh bahasa daerah, terutama pengaruh bahasa Jawa dan Sunda, tetapi struktur bahasa yang demikian masih dianggap struktur bahasa daerah. Yang kedua, pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia. Pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia besar sekali. Pengaruh ini tidak hanya mengenai pemungutan kata-kata, tetapi juga meliputi struktur morfologi dan sintaksisnya. Bahasa asing yang memberi pengaruh terhadap perkembangan bahasa Indonesia banyak sekali. Di antaranya bahasa Arab, bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Sanskerta, dan masih banyak lagi. Pengaruh bahasa asing yang pertama yaitu pengaruh bahasa asing yang telah masuk ke dalam bahasa Melayu yang menjadi dasar dari bahasa Indonesia itu sendiri, berupa pengambilan kata-kata dari bahasa Sanskerta seperti kata naraka, dewasa, dewa-dewi, durhaka, berkala, berita, ganda, manusia, nyala, nama, guru, dan sebagainya. Pengaruh bahasa asing yang kedua yaitu setelah masuknya agama Islam. Setelah masuknya agama Islam, maka masuk pula pengaruh dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata seperti abad, ajal, berkat, paham, hajat, khotbah, ikhtiar, hikmat, wafat, dan sebagainya.
Selanjutnya, pengaruh bahasa asing yang ketiga merupakan pengaruh paling besar dalam bahasa Indonesia, yaitu pengaruh bahasa Belanda. Pengaruh ini tidak hanya meliputi pemungutan kata-kata saja, tetapi juga meliputi bentukan kata dan struktur kalimat. Pengaruh bahasa asing yang terakhir yaitu pengaruh bahasa Inggris. Pengaruh bahasa Inggris juga sangat besar terhadap bahasa Indonesia. Di era globalisasi sekarang ini, bahasa Inggris semakin diminati karena merupakan bahasa internasional. Selain menambah hasanah pembendaharaan bahasa Indonesia, dengan adanya kata serapan seperti kata standardization yang diambil dari bahasa Inggris, kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata standarisasi. Organization diserap menjadi organisasi, komputer diserap menjadi komputer, dan sebagainya. Pengaruh bahasa Inggris juga menjadikan bahasa Indonesia mulai tergeser kedudukannya, karena sebagian besar masyarakat Indonesia lebih memilih dan mementingkan mempelajari bahasa Inggris yang dinilai lebih menjanjikan daripada bahasa Indonesia. Sekian video presentasi kami. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan dan semoga seluruh masalah mendapatkan solusinya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.